أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم. Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayatnya 141. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah kami hadir kembali dari BCA di Pak Sunarno di Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita senantiasa mencintai Al-Qur'anul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa senantiasa beristiqomah, berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat ayat 141.
Kaum munafik senantiasa menunggu-nunggu peluang yang baik yang menguntungkan diri mereka. Kita harus waspada yang namanya orang munafik. Lihat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20, surat At-Taubah ayat 67 sampai ayat 70, dan di surat An-Nisa ayat 142 sampai 145, dan solusinya supaya kemunafikan itu bisa hilang di surat An-Nisa ayatnya 146 sampai ayat 147. Karena yang namanya kemunafikan itu bahayanya luar biasa. Dia senantiasa berkata yang bohong, dia selalu berdusta, ingkar janji-janjinya, bila diberi amanat dia berkhianat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam ini dihindarkan dari perilaku kemunafikan ini dengan berhijrah ke hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umat ini senantiasa jujur, senantiasa tepat janji-janjinya, dan amanah terhadap amanah yang dipikulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mereka mencari-cari kesempatan kapan terjadi peristiwa yang menimpa kaum muslimin. Nah, ini repot. Jadi dia menunggu-nunggu agar kaum muslimin ini tertimpa yang namanya masalah, bukan maslahah. Ini perilaku orang munafik. Lihat di At-Taubah ayat 67 sampai 70, dan juga di surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai ayat 20. Mereka bekerja sama dengan iblis sehingga yang dilakukannya adalah perbuatan keji dan perbuatan mungkar, tapi dibungkusnya dengan cara yang baik untuk menipu umat Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mari kita ikuti kaum muslimin, kaum muslimat yang asli. At-Taubah ayat 71 sampai 72, Al-Mujadilah ayat 11, 21 dan 22. Mereka adalah golongan-golongan Allah. Mari kita cintai mereka, mari kita bela mereka, karena merekalah yang akan mengajak selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kaum muslimin muslimat senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Harapan mereka ialah hancurnya kekuatan Islam dan kemenangan orang-orang kafir. Ini namanya terbalik. Jadi Islam malah dihancurkan, malah kafir dimenangkan. Ini pola-pola yang terbalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Hanya saja mereka tidak mau menampakkan sikap yang tegas karena mereka dipengaruhi oleh keraguan-raguan yang menyelubungi jiwa mereka. Itulah sebabnya apabila kemenangan diperoleh kaum muslimin, mereka mengaku bahwa mereka membantu kaum muslimin agar memperoleh kesempatan untuk menikmati kemenangan itu. Sebaliknya, apabila kemenangan berada di pihak orang-orang kafir, mereka pun mengatakan bahwa mereka berusaha dengan keras untuk membantu mereka dalam menghadapi serangan-serangan kaum muslimin. Ini namanya kanan kiri oke, tapi gak genah ya. Nanti bisa dilihat
Orang-orang seperti ini ya, di Al-Mujadilah tadi ayatnya ayat 14 sampai 20. Mereka juga kanan oke, kiri oke. Apabila kanan yang menang dia ikut, apabila yang kiri yang menang juga ikut. Ini namanya orang yang tidak punya pendirian. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dengan maksud agar mereka dapat memperoleh bagian dari kemenangan tersebut. Jelas bahwa perbuatan orang-orang munafik itu adalah semata-mata untuk memperoleh keuntungan, tetapi tidak mau menanggung resikonya. Dengan demikian, mereka ingin mendapatkan keuntungan tanpa berusaha dan ingin menyelamatkan diri tanpa bersusah payah. Maka ayat ini menegaskan bahwa Allah akan menentukan pada hari kiamat siapa-siapa di antara mereka yang betul-betul beriman dan melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Ya, ini kuncinya. Ikhlas dan mukhlis ini kuncinya agar perjuangan kita semuanya, jadi apapun kita, jadi guru, jadi TNI, jadi petani, jadi presiden, jadi menteri, akan dibela oleh Allah dunia sampai akhirat nanti kalau yang kita lakukan adalah ikhlas dan mukhlis. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Juga di surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Dan juga di surat Ali Imran ayatnya ayat 26. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepemimpinan kepada orang-orang yang ikhlas dan mukhlis, dan mereka akan selalu dibimbing oleh Allah di jalan yang benar. Namun apabila dia mengikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah orang munafik, maka dia bukannya ditinggikan derajatnya, tapi dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan warga bumi Indonesia ini dihuni oleh orang-orang yang beriman takwa, sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 23 dan Al-A'raf ayat 96. Allah akan menurunkan keberkahan datangnya dari langit, dari bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan siapa yang munafik dan pura-pura beriman, tetapi di hatinya tersembunyi penyakit nifak, Allah akan memberikan pahala kepada siapa yang berhak menerimanya, dan juga akan memberikan siksaan kepada siapa yang berhak menerimanya. Jadi kalau kebenaran itu sudah ditinggalkan, kebaikan-kebaikan itu sudah tidak dicintai, para habaib, para kiai, para ustadz, ustadzah, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat itu sudah dibenci, Al-Quran dibenci, Al-Hadis itu dibenci, maka Allah akan menurunkan yang namanya keberkahan dari bumi dan langit, itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita hidup ini seperti di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak masalah, bukannya banyak maslahah, tapi banyak persoalan-persoalan yang susah untuk kita selesaikan. Yang kedua, mereka akan meninggalkan, mencintai keburukan, ya, dan keingkaran, kekejian dan kemungkaran itu menjadi idola mereka, sementara kebaikan-kebaikan itu justru malah dibenci. Inilah yang kita khawatirkan. Apabila umat sudah seperti ini,
yang dikhawatirkan adalah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Allah akan menjadikan warga bumi ini warga bumi yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, sehingga apabila dia jadi pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin-pemimpin yang dolim. Bayangkan kalau seorang pemimpin itu dolim, bagaimana warga bumi ini? Tentunya kalau tidak punya dasar iman dan takwa, mereka ikut menjadi orang dolim. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan negeri kita ini, NKRI ini, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, warga buminya warga bumi yang beriman takwa, sehingga negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman, dan apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat agar selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lihat nanti di surat Saba ayat 15. Selama kaum muslimin tetap berpegang kepada agama, melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, serta berusaha menyiapkan apa yang diperlukan untuk kepentingan agama, niscaya Allah akan menjamin kemenangan mereka. Sedikit pun Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memperoleh kemenangan atas orang-orang mukmin. Jadi orang-orang yang beriman takwa, orang-orang muslimin muslimat, mukminin mukminat, apabila berpegang teguh kepada iman dan takwa, mereka itu selalu menang. Jadi di dunianya juga menang, di barzahnya juga menang, di akhirnya menang, dan di surga pun diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat di surat 78, namanya surat An-Naba, ayat 31 sampai ayat 40. Allah berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi hari kiamat. Surat Al-Mu'min ayat 51. Mudah-mudahan dengan pelajaran kepemimpinan ini, kita semuanya marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin yang baik dan menjadi warga bumi yang baik pula. Mudah-mudahan doa-doa kita, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat, jadi apapun mereka tetap menjadi orang-orang yang terbaik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada yang al-haq, dan Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang batil. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti lihat di surat 8 ayat 40 dan juga di surat 9 ayat 40. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bil ta'atillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, seluruh guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar BCA di Pak Sunarno yang sudah meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para sahabat-sahabat kami
para ustadz ustadzah, siswa-siswi dan juga seluruh bapak ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan juga seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.